Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena anugerah, kasih, dan rahmat Tuhan, hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, tetaplah semangat untuk menghadapi kehidupan ini. Amin. Tetaplah terus bergairah, tetaplah terus mengandalkan Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan tentang damai sejahtera. Kalau saudara tahu daripada bahasa asli daripada damai sejahtera ini adalah Irene atau Irene. Mungkin Bapak Ibu yang kelak nanti punya anak, bisalah dikasih nama anak ini. Sangat bagus terjemahannya, damai sejahtera. Puji Tuhan. Sebab gini Bapak Ibu, kenapa saya ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan ini? Karena hari-hari ini banyak orang sudah mulai putus asa menghadapi kehidupan ini. Banyak anak-anak Tuhan sudah mulai undur, tidak mempercayai lagi tentang keberadaan, tentang kehebatan daripada kebenaran firman Tuhan. Mereka sudah dikuasai yang namanya gini, bayang-bayang ketakutan, bayang-bayang penghancuran, bayang-bayang intimidasi, kekhawatiran itu lebih mendominasi daripada kehidupannya. Sehingga kenapa? Kebenaran firman Tuhan itu tidak jelas lagi. Mereka tidak bisa melihat lagi dengan jelas, dengan baik, dengan akal sehat bahwa janji kebenaran firman Tuhan, iya dan amin, bahwa dia pernah ditolong oleh Tuhan di masa yang lalu, dan hari-hari terakhir ini itu sudah terkikis semuanya. Karena kenapa? Ketakutan, intimidasi lebih menguasai hidupnya. Seperti yang sudah saya katakan, waktu hidupmu dipimpin, dipenuhi dengan intimidasi, ketakutan, kekhawatiran, saudara dan saya gini sedang menjauhkan diri dari berkat Tuhan. Saudara sedang ini dijauhkan diri dari tahta kasih karunia Tuhan. Tahukah saudara bahwa hari ini kita butuh yang namanya anugerah kasih karunia Tuhan? Kalau saudara jauh daripada tahta kasih karunia Tuhan, bagaimana hidupmu bisa berkemenangan? Bagaimana hidupmu bisa yang namanya gini, hidup dalam hal-hal yang Tuhan kerjakan atas kehidupanmu? Saudara dan saya sedang menjauhkan diri dari tahta kasih karunia Tuhan. Sebab kenapa? Seperti yang saya katakan, saudara sedang menghina Tuhan, bahwa dia tidak sanggup untuk menyelesaikan, bahwa dia tidak sanggup untuk apa? Untuk memberikan apa yang dibutuhkan kepadamu. Sebab kenapa? Kekhawatiran lebih menguasai kehidupan saudara. Nah, hal ini saya ingin melepaskan kepada kita semuanya, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjamah hidupmu, memberkati kepada hidupmu semuanya. Nah, kita bisa melihat di Roma, suratan Roma pasal yang ke-16, Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semuanya. Demikian. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Sekali lagi, saya bacakan buat kita semuanya. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Saudara, perlu diketahui bahwa gini, ayat ini menjelaskan kepada kita, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa gini, kekuatannya, kehebatannya, keperkasaannya terletak di damainya. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, saudara bisa catat, saudara bisa ingat ini baik-baik, bahwa gini, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa letak kekuatan daripada Allah kita, letak daripada kehebatan dari keperkasaan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, terletak di damainya. Waktu saudara dan saya dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan, saya dan percaya gini, anugerahnya akan memberkati dan menyertai dan terus menyertai, sehingga gini, engkau akan bisa melihat terobosan-terobosan yang baru, hal-hal yang baru Tuhan kerjakan atas kehidupan. Sebab kenapa? Damai sejahteranya itu memimpin atas kehidupanmu. Perlu saudara ingat, perlu saudara garis bawahi
Dan mungkin saya akan ingatkan lagi kepada kita semuanya bahwa damai sejahtera ini adalah gini, sebuah warisan yang ditinggalkan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia terangkat ke surga. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ini adalah sebuah warisan yang terbaik, yang luar biasa. Damai sejahtera ini Tuhan tinggalkan kepada kita. Saudara bisa melihat di Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Dikatakan demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, ayat ini sudah menjelaskan kepada kita semuanya bahwa gini, damai sejahtera Tuhan itu Tuhan sudah tinggalkan dan Tuhan sudah berikan kepadamu. Oleh sebab itu, saudara dan saya, jangan gelisah dan gentar hati kita. Melihat situasi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini, pertempuran semakin berat, pertempuran semakin hebat. Yang bisa menyelesaikan semua itu adalah gini, ketika hidupmu dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Saya berdoa kepada kita semuanya bahwa kiranya damai Kristus itu memerintah atas kehidupanmu. Saudara, kita bisa melihat di Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keenam. Nah, ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya, bagaimana damai sejahtera Kristus itu bisa tinggal dan memerintah atas kehidupanmu. Adalah begini, waktu ayat ini kita sepakat dengan Filipi pasal 4 ini, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Dikatakan gini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah itu dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Garis bawahi, dengan ucapan syukur. Tahukah saudara bahwa ucapan syukur, bahwa gini, kita sedang mempercayai Tuhan, Dia yang bekerja, bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan atas kehidupan, kepada kehidupan kita, bahwa gini, kita terima itu secara penuh, secara utuh, bahwa kita mempercayai Tuhan yang bekerja atas kehidupan kita, bahwa yang terbaik yang Tuhan berikan atas kehidupanmu. Nah, mungkin kalau saya bisa gini, saya bisa mengilustrasikan contoh bahwa gini, ketika saya memberikan sesuatu kepada anak saya pertama, namanya Petra, bahwa waktu saya memberikan sesuatu, entah mungkin berupa uang, entah mungkin berupa barang. Nah, waktu saya memberikan dia itu kepada anak saya, dia berkata gini, terima kasih. Tahukah saudara bahwa gini, waktu dia ngomong terima kasih, dia ini sedang sepakat kepada saya bahwa gini, pemberian dia terima, dan dia sedang mengunci apa yang saya lepaskan, yang saya berikan kepada anak saya. Dengan kata lain kayak gini, saya tidak mungkin akan menarik ulang apa yang saya berikan kepada anak saya. Nah, itulah mungkin saya bisa mengilustrasikan ucapan syukur itu, ucapan terima kasih kepada Tuhan, bahwa gini, kita sedang mengunci daripada sesuatu dan kita sepakat kepada Tuhan waktu Tuhan berikan kepada kita, bahwa gini, pemberiannya tidak mungkin akan ditarik lagi atau diambil lagi kepada Tuhan. Kita sepakat dan kita sedang mengunci daripada apa? Berkat yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ada banyak hal tercatat dalam Alkitab. Mungkin lain waktu saya bisa memberikan contoh-contoh. Ternyata gini,
ucapan syukur itu adalah gini, terobosan-terobosan baru terjadi. Gerbang-gerbang berkat dibukakan kepada kehidupan kita semuanya. Karena kenapa? Kita sedang gini, sepakat dengan Tuhan dan mengunci, yaitu berkat yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah hidupmu dipimpin oleh damai-Nya, oleh damai sejahtera Tuhan. Waktu engkau dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa gini Bapak Ibu, anugerah Tuhan akan terus bekerja dan terus bekerja atas kehidupanmu. Ayat yang terakhir di kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ayat ini sangat bagus sekali sebab dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Luar biasa. Biarlah kiranya damai sejahtera Kristus itu memerintah atas kehidupanmu. Dengan apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti yang saya tegaskan lagi kepada kita semuanya, bahwa yang pertama, Dia ingin menyatakan dan ingin menjelaskan, menegaskan kepada kita, letak kehebatan dan kekuatannya terletak di damai-Nya. Nah, bagaimana damai sejahtera itu bisa memerintah atas kehidupan kita gini? Bersyukurlah kepada Tuhan. Waktu kita bersyukur, kita sepakat atas pemberian Tuhan kepada kehidupan kita. Dan kita sedang mengunci itu, Bapak Ibu. Sedang mengunci pemberian kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan atas kehidupanmu. Amin. Oleh sebab itu saya berdoa kepada kita semuanya, khususnya umat Tuhan, biarlah hidupmu dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Apalagi hari-hari ini, janganlah hidupmu dipimpin oleh yang namanya ketakutan, oleh intimidasi, oleh kekhawatiran. Biarlah hidupmu dipimpin oleh damai sejahtera Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya akan berdoa kepada kita semuanya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa bagi seluruh daripada umat-Mu. Siapapun kami yang mendengar daripada pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi dan memerintah, memimpin atas kehidupan kami. Firman-Mu berkata bahwa letak daripada kehebatan dan kekuatan-Mu ada di damai sejahtera. Oleh sebab itu, kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan terus memerintah atas kehidupan kami semuanya. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati kami semuanya, bila kiranya kebenaran firman Tuhan termeterai atas kehidupan kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, bagimulah kemuliaan, bagimulah syukur, bagimulah kejayaan, hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.